Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang hukum cyber. Apa itu hukum cyber? Hukum cyber atau cyber law merujuk pada seperangkat peraturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Hukum cyber meliputi berbagai aspek seperti keamanan cyber, privasi, kekayaan intelektual, peretas, dan penipuan secara online. Tujuan utama dari hukum cyber adalah untuk mengatur perilaku dan aktivitas yang terjadi di dunia maya agar sesuai dengan standar hukum yang berlaku di dunia nyata. Hukum cyber juga melindungi hak dan kepentingan individu dan perusahaan di era digital yang semakin maju ini. Beberapa contoh regulasi hukum cyber yang umum meliputi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Kejahatan Komputer. Adapun teori-teori yang dipakai yaitu yang pertama ada teori konvergensi, yang kedua yaitu teori kemampuan sosial, yang ketiga yaitu teori jaringan sosial, dan yang keempat yaitu teori fungsi inovasi. Adapun aspek hukum yaitu yang pertama ada hak cipta, di mana hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, film, gambar, dan perangkat lunak. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan, memperbanyak, dan mengalihkan karya tersebut. Pelanggaran hak cipta dapat berupa penggunaan yang tidak sah atau penggunaan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat ditindaki melalui pengadilan sipil dan pidana. Yang kedua yaitu merek dagang. Merek dagang dapat dilindungi nama, logo, dan tanda-tanda yang lain yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk dari produk pesaing. Merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan, memperbanyak, dan mengalihkan merek tersebut. Pelanggaran merek dagang dapat berupa pengguna nama atau logo yang mirip atau meniru merek dagang yang sudah terdaftar. Pelanggaran merek dagang dapat ditindaki melalui pengadilan sipil dan pidana. Adapun pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu subjek yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum cyber di Indonesia meliputi konsumen, pelaku usaha, dan pihak terkait dengan transaksi perdagangan elektronik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum cyber di Indonesia meliputi yang pertama yaitu perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik, termasuk keuntungan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik, serta persyaratan keamanan dan privasi data konsumen. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik, termasuk prosedur penyelesaian sengketa secara online dan offline. Yang ketiga yaitu tindakan hukum yang dapat diambil oleh konsumen dalam kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik seperti hak untuk membatalkan transaksi, mengembalikan barang, dan meminta ganti rugi. Serta peluang potensi. Berikut adalah beberapa peluang potensi kerja terkait dengan cyber security. Yang pertama yaitu cyber security analytic. Cyber Security Analytic bertanggung jawab untuk menganalisis dan menilai keamanan cyber informasi untuk mengidentifikasi dan mengulangi ancaman keamanan cyber. Yang kedua yaitu Penetration Tester, di mana bertugas untuk mengevaluasi keamanan sistem dan jaringan dengan melakukan simulasi serangan dan mencari celah keamanan dalam sistem. Yang ketiga yaitu Network Security Engineering, di mana bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplementasikan jaringan yang aman dan terlindungi dari ancaman keamanan cyber. Yang keempat yaitu Security Consultant, di mana membantu organisasi dalam mengevaluasi dan mengembangkan strategi keamanan cyber yang efektif untuk melindungi aset informasi dari ancaman keamanan cyber. Lalu yang terakhir ada Forensic Computer Analytics, di mana ahli dalam menganalisis dan mengumpulkan bukti-bukti digital yang terkait dengan kejahatan cyber atau insiden keamanan cyber lainnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.